Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung ya guys baca doa. Six of Cups. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat ya situasi maskulin. Dia kangen loh sama kalian nih dari kemarin nih. Ya, kangen, rindu energinya. Karena saat ini ada Six of Cups, the Judgment, the World, and the Seven of Cups, and the Ace of Swords. Di bottom of the deck ada Page of Pentacles, the Justice. Wow, karma, memang pembayaran karma. Akan ada masalah besar, aku lihat. Dan ini berkaitan tentang keuangan, ataupun karir, ataupun masa depannya mereka. Ya, salah satunya entah karmik ataupun DM, ini bermasalah. Ya, dan ini adalah karma. Bisa saja dipecat atau orang barunya ini minta keadilan tentang masa depan, ya, dan mereka banyak berdebat untuk menghasilkan keuangan yang lebih baik lagi. Karena aku lihat energinya si DM ini Six of Cups. DM merindukan kamu, kangen kamu. Dan DM dihantui tentang pembayaran karma, ya, dari kamu, seseorang yang seharusnya adalah dunianya dia. Dan dia bingung untuk bisa jujurkan ke kamu itu bagaimana. Dan dia juga bingung untuk fokuskan kehidupannya dia saat ini. Dia bingung dengan logika. Ya, dia bingung sekarang dengan logika. Jadi kalau aku lihat, ketika kamu memakai empati, dia memakai logika. Dan kini berbalik. Ya, dunianya berbalik. Dan di sini dia dihantui tentang pembayaran karma. Bisa 7 tahun, 7 turunan, bahkan dia juga bingung akan kejujuran untuk menjelaskannya ke kamu tuh bagaimana. Sedangkan dia merindukan kamu, kangen, pengen banget bersama lagi, pengen banget meraih impian lagi, pengen banget menargetkan sesuatu yang sukses. Dia bingung untuk bisa genggam kamu. Saat ini dia bermasalah dengan orang ketiganya. Keadilan sedang berjalan dalam kehidupannya dia. Dan aku lihat di sini DM benar-benar coba untuk bekerja keras ya tentang karir. Dia fokuskan ke situ, padahal dia kangen banget situasinya DM maskulin. Di sini dia memantau kamu dan dia ingin banget melakukan suatu perjalanan ya menuju kamu. Tapi dia bingung akan penjelasan apa untuk datang ke kamu. Dan dia merasa permainannya dia ini sudah keblok, ya. Bahkan targetnya dia juga sudah keblok. Karena apapun yang dia lakukan dengan cara licik, ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan, karmanya. Sehingga dia ingin banget komunikasi lagi dengan kamu, tapi dia tahu kalian sudah ending tidak communication. Bahkan dia ngeblok kamu dengan tujuan ngetrik, memanipulasi agar kamu mengejar dia. Dan sekarang malah terbalik, dia yang dihadapi ketakutan tentang kejujuran. Bahkan apa yang dia inginkan sekarang sulit dia raih, ya. Situasi maskulin. Ya, ada the Magician, the Page of Cups, the Eight of Wands, and the Two of Swords.
Pada akhirnya nanti situasinya maskulin ini fokus pada dirinya sendiri, belajar untuk bisa mengoreksi, ya. Bahkan dia juga coba untuk komunikasikan dengan Tuhan nanti, tapi memang butuh progres ya. Di sini aku lihat karena dia bingung akan kenyataan. Dia takut menerima ataupun menghadapi kenyataan, terutama tentang kejujuran. Pada akhirnya dia akan fokus pada dirinya dia sendiri dan mencari koneksinya kepada Tuhan kembali. Di sini dia ingin jujurkan dirinya dia sendiri nanti ke Tuhan dulu ya, karena dia selalu memanipulasi, ngetrik ya tentang kebangkitan spiritual. Situasinya maskulin setelah ending dari kamu ya, dari keberuntungannya kamu. Di sini takdir kalian sudah ending gitu ya. Dia mengalami kehancuran, tapi dia simpan ya the wheel, the fortune, the death, the tower, and the nine of wands, and the justice. Dia tutupi kehancurannya, dia tutupi rapat-rapat kehampaan hidupnya setelah ending dengan kamu. Bahkan dia tutupi kegagalannya, yaitu dia selalu mendapati bad luck ya, karma buruk terus, terutama dalam pekerjaan. Jadi rezekinya itu udah nggak seperti dulu lagi ketika bersama kamu. Aku lihat di sini DM kangen sama kamu, rindu, ingin banget kembali, tapi dia tahu dia harus bisa menjujurkan apa yang selama ini dia rahasiakan. Dia coba untuk blok juga ya kenangan bersama kamu gitu, tapi ya nggak bisa. Tentang kenyataan dia nggak bisa menghadapi itu lagi ya. Pada akhirnya dia akan coba komunikasi dengan kamu nanti ya. Situasi maskulin. Oke, karena dia tidak bisa jujur dengan kamu ya. Di sini dia coba untuk fokus pada dirinya, tapi dia tetap bermain dengan orang ketiga. Dan dia juga coba untuk gunakan atau memanfaatkan spiritualnya orang ketiga, energinya, ataupun dia meminta bantuan orang spiritual untuk bisa memulai kehidupan baru dengan kamu lagi ya. Di sini maskulin situasinya ini coba untuk berbagi kesenangan lagi dengan orang lain. Jadi tidak ada pernikahan. Kalau aku lihat yang dia pikirkan adalah keuangan dan kestabilan hidupnya dia saja. Dan aku lihat di sini secara diam-diam dia berbagi cinta, kestabilan lagi ya. Dan pada akhirnya kebahagiaan dia akan keblok. Mau tidak mau dia harus hadapi kenyataan, yaitu mengendingkan perselingkuhannya dia ataupun suasana pesta ya, kayak orang tuh hanya senang-senang saja ya. Kenapa? Karena universe ataupun ilahi ya, Tuhan gitu ya, akan ngebangkitkan tentang spiritualnya maskulin untuk kembali kepada feminim ya, ingin seimbang lagi. Tapi dia tahu ya progresnya itu butuh waktu lama, sedangkan dia orangnya gak sabar. Dan aku lihat dia ingin banget stabil lagi perjalanan hidupnya, meraih mimpinya. Tapi dia sadari hal itu hanyalah ilusi untuk menggapai kamu lagi. Kenapa? Karena dia harus jujurkan tentang rahasianya dia selama ini dari kamu. Dan aku lihat orang ketiganya ini pun memanfaatkan dia ya, tentang energi ataupun hokinya si maskulin.
Dan aku lihat di sini, memang maskulin selalu mencari kesenangan karena dia tidak bisa hidup dalam dunianya dia sendiri. Dia tidak mau merasa kesepian. Ya, aku rasakan energinya di situ. Pada akhirnya nanti kebahagiaannya dia keblok sendiri dan kestabilan hidupnya juga menjadi fantasi. Ya, cuma bayangan saja. Jadi ibaratnya diberikan kesenangan sementara, susahnya selamanya, gitu ya. Dan dia di sini juga menggunakan orang pintar juga ya untuk bisa kembali sama kamu. Dan orang ketiganya ini dia juga memakai ilmu hitam ataupun pelet ya untuk mengendingkan memorinya kamu dan maskulin. Ya. Hubungan mereka ini hanyalah diawali tentang seksual dan drama. Ya, karena untuk meraih kebahagiaan tentang kestabilan keuangan saja di sini. Kebahagiaannya itu dengan orang lain lagi. Jadi, ya orang ketiganya ini memiliki hubungan dengan orang lain lagi kalau aku lihat, ya. Tapi dia ingin menguasai si DM. Aku lihatnya seperti itu. Situasi maskulin, please. Five of Cups, Five of Swords. Oh my God, kan? Situasinya maskulin ini hidupnya akan sia-sia ya, sia-sia. Dia ingin move on dari masa lalu, tapi nggak bisa karena cara dia move on juga salah, ya. Yaitu secara tiba-tiba, tidak ada kejujuran ke kamu, alasannya apa. Sehingga tujuan hidupnya dia untuk sukses ini keblok gara-gara selingkuh terus. Pada akhirnya sia-sia. Dan dia untuk kembali ataupun minta maaf sama kamu ini juga percuma. Karena egonya itu belum dia lepaskan. Dia selalu memakai logika secara sendiri, jadi kayak orang tuh tidak berpikir dulu gitu loh secara luas, jadi pikirannya sempit. Dan aku lihat di sini dia masih dihantui ya ataupun dibayangi tentang kekacauan kehidupan dia di masa lalu, yaitu tentang kamu, memorinya. Dan dia masih bermimpi tentang kamu juga, tapi dia sedih karena dia sudah mengacaukan karena hadirkan orang ketiga. Orang ketiga ini memanfaatkan dan DM pun memanfaatkan dia secara keuangan dan senang-senang aja. Jadi bukan untuk ketulusan. So aku lihat di sini DM lelah ya untuk berbagi lama kelamaan, tapi dia juga berpikir gimana caranya bisa menanam lagi harapannya dia, cita-citanya dia dengan kebebasannya dia. Karena aku lihat di sini DM merasa udah gak bebas sih, makanya dia selalu sendirian. Dan dia dengan karmik ini juga bukan satu ya, banyak yang dia jalani. Pada akhirnya kesuksesan dia pun terhalang sendiri ya, karena dari dosa berselingkuh ya. Jadi sia-sia situasi maskulin. Tuh ya. Jadi dia hanya bisa memendam perasaan. Dia terus mempermainkan ya, dia terus memainkan dramanya ataupun tipu muslihatnya dengan si karmik nih, walaupun dia tahu dia belum bisa move on dari kamu. Dia masih memendam perasaan. Ya. Walaupun dia bersama si karmik, dia sedih sebenarnya, nggak bahagia, tapi dia pakai topeng ya untuk terus bersenang-senang. Kenapa? Karena keuangan dan seksual aja yang dia cari, bukan karena cinta, ketulusan, bukan.
Dan di sini selalu banyak perselingkuhan, gali tutup lubang terus ya. Jadi dia akan mencari sebuah hubungan yang stabil ya dengan pasangan orang lain untuk meraih kesempatan kehidupan dia untuk sukses lagi, membangun kehidupan baru, tapi dengan cara ya dengan cara spiritual kayak melet ya di sini, untuk mengambil kestabilan hidup seseorang dari hubungan orang lain. Gali tutup lubang, mencari cara terus gitu ya untuk stabil. Dan ya sebenarnya ini nggak bagus gitu, karena dia akan mengambil kesempatan kebahagiaan orang lain gitu tanpa bekerja, tanpa mengikuti prosesnya. Aku lihatnya kayak gitu. Dan dia tahu perasaannya dia dengan karmik ini sebenarnya sia-sia, karena walaupun dia pertahankan perselingkuhannya ini, suatu hari nanti mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus menerima kenyataan, yaitu tentang kejujuran, kejelasan terhadap kamu ya. Aku lihatnya seperti itu. Situasi maskulin. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give heal to self. Jadi dia antara fokus sama dirinya dia sendiri dan juga berselingkuh ya di sini untuk bisa melupakan kamu. Tapi bukannya makin lupa, tapi makin ingat. Kenapa? Karena cintanya orang baru ini tidak sedalam dan setulus kamu. Ya. Give a thanks for the blessing of love soon to come your way. Now that you deserve to be and have all that you heart truly desire. Ya, dia masih merindukan kamu kan, makanya dia berterima kasih sih sebenarnya kebebasan ini juga. Jadi dia bisa memahami tentang cinta sejati. Dia tahu siapa yang dia cintai, siapa yang mencintai dia dengan tulus gitu ya. Dia tahu hal itu. When it's come to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Jadi suatu saat nanti, ya dia akan belajar memahami ya tentang kebebasan dirinya dia sendiri ya, walaupun dengan cara salah. Dia akan merasakan dan dia akan belajar siapa yang mencintai dia dengan tulus dan siapa yang dia sayangi, yang dia cintai sebenarnya. Karena di mana saat waktu yang tepat, bagaimanapun tentang hati, mau yang salah atau yang benar, suatu saat ketika dia memilih tentang perjalanan hidupnya, dia akan mengerti tentang kehidupan dan cinta yang sebenarnya, ya antara palsu dan yang nyata, ya. So, aku lihatnya seperti ini. Jadi, situasi maskulin ini sedang merindukan kamu sangat. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa ya, karena dia masih bermain dalam dramanya. Dia coba untuk menyenangi dirinya dengan bersenang-senang, untuk bisa melupakan memori tentang kamu. Tapi bukan semakin dia lupakan, tapi semakin ingat. Pada suatu hari nanti dia akan memahami tentang ketulusan cinta yang sebenarnya. So, aku harap ini bisa resonate dan tetap semangat untuk kamu feminim dan juga maskulin. Selamat berpuasa besok dan take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.